Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Adi Ridha Utami. Dalam hal ini saya akan mempresentasikan terkait the real effect of financial technology, marketplace lending, and personal bankruptcy. Dampak nyata dari teknologi keuangan yaitu pinjaman pasar dan kebangkrutan pribadi. Kita mulai dari teorinya, yaitu dimulai di awal abad ke-21 yang ditandai dengan munculnya teknologi keuangan baru yang kita kenal dengan fintech, mulai dari perbankan online dan pembayaran seluler hingga teknologi buku besar terdistribusi dan pinjaman pasar, yaitu marketplace lending. Kemajuan teknologi ini mempermudah pengendalian keuangan, menyediakan instrumen pembayaran alternatif, dan meningkatkan akses terhadap pendanaan. Pinjaman pasar merupakan utang konsumen dengan suku bunga tetap dan tanpa jaminan yang diterbitkan oleh platform pinjaman online yang menghubungkan peminjam dengan investor. Pemberi pinjaman online menggunakan teknik statistik canggih untuk memproses kumpulan data besar untuk menginformasikan alat algoritmik dan memungkinkan peminjam untuk disaring yang diberikan kredit dengan cepat. Dalam penyaring peminjam, selain penilaian risiko yang diberikan oleh lembaga kredit, pemberi pinjaman pasar menggunakan lebih banyak data pribadi seperti pembayaran utilitas, klaim asuransi kesehatan, atau riwayat pemberian peminjam. Sehingga memang akses dalam pinjaman online ini yang salah satu dari marketplace lending ini memang sangat mudah diperoleh oleh masyarakat. Studi kasusnya itu secara empiris menguji hubungan ambigu ex ante antara ketersediaan kredit pasar dan kebangkrutan pribadi. Maksudnya melihat kondisi ini dari sebelum dan sesudah pengajuan kebangkrutan pribadi. Studi ini mengkaji bagaimana teknologi keuangan mempengaruhi rumah tangga dalam hal kebangkrutan pribadi dengan memanfaatkan variasi yang sangat besar dalam pasokan kredit pasar. Sampai penelitian studi ini itu pada penduduk Connecticut dan New York, yaitu negara bagian di Amerika Serikat, khususnya di kalangan rumah tangga berpendapatan rendah dan daerah di mana pinjaman pasar ini digunakan untuk membayarkan tagihan-tagihan seperti tagihan medis. Sampel ini diambil sebelum dan setelah putusan pengadilan dalam pengajuan kebangkrutan pribadi. Teknik analisa yang digunakan yaitu adalah teknik analisa data kuantitatif dengan analisis statistik inferensial, yaitu menguji secara formal hipotesis yang menghubungkan ketersediaan kredit pasar dan kebangkrutan pribadi. Studi ini membandingkan perubahan dalam pengajuan kebangkrutan sebelum dan sesudah peristiwa diberlakukan. Berdasarkan studi ini diperolehlah hasil penelitian, yaitu studi ini melihatkan dampak nyata teknologi keuangan, yaitu kaitannya terhadap keuangan rumah tangga, yang menemukan bahwa kemunduran pinjaman pasar dikaitkan dengan peningkatan kebangkrutan pribadi, di mana penarikan akses terhadap teknologi pinjaman baru di fintech ini menyebabkan terus meningkatnya pengajuan kebangkrutan pribadi, khususnya di kalangan rumah tangga berpendapatan rendah, karena akses mereka untuk mendapatkan uang untuk membayarkan kewajiban-kewajiban mereka itu ditarik, sehingga kemungkinan si individu dalam mengajukan kepailitan mereka, kebangkrutan mereka itu pasti akan meningkat karena tidak ada lagi harta yang akan digunakan dalam membayar kewajiban-kewajiban mereka. Begitupun sebaliknya, keputusan pengadilan, persetujuan pengadilan yang menyetujui pengajuan kebangkrutan pribadi seseorang itu akan menurunkan akses terhadap pinjaman pasar. Karena kenapa? Karena catatan-catatan dari pengadilan ini akan mempengaruhi akses si individu dalam memperoleh pinjaman. Begitulah hasil dari penelitian ini. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.